masyarakat. Melakukan penindakan upaya paksa terhadap pimpinan tertinggi ataupun pendiri Ormas Khilafatul Muslimin. Ya, saya akan membacakan berita dari Kompas TV. Petinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja ditangkap polisi di Lampung. Jakarta, Kompas TV. Abdul Qadir Hasan Baraja, pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, kembali ditangkap polisi. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi memimpin penangkapan pria kelahiran Agustus 79 tahun silam itu di wilayah Lampung. Informasi ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Sulfan. Saya sampaikan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja. Penangkapan dipimpin langsung oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, kata Sulfan dalam Breaking News Kompas TV Selasa 7 Juni 2022 pagi. Sulfan menambahkan Abdul Qadir saat ini sedang dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan intensif kepada petinggi organisasi Islam itu. Saat ini yang bersangkutan saudara Abdul Qadir Baraja sedang kita bawa ke Jakarta untuk diperiksa Polda Metro Jaya. Dia juga mengatakan pihaknya juga akan membentuk tim khusus untuk mengusut kegiatan Khilafatul Muslimin yang berada di wilayah Jakarta. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan dalam kegiatan penangkapan pagi ini merupakan rangkaian dari penyidikan. Pihaknya telah terhadap tindak pidana organisasi masyarakat yang menganut dan menyebarkan ajaran yang bertentangan Pancasila serta penyebaran berita bohong sehingga menyebabkan keonaran dan kegaduhan di tengah masyarakat, baik masyarakat umum maupun umat Islam sendiri, ujarnya. Dalam hasil penyelidikan lanjut dia, ternyata ada hal yang sangat kontraproduktif yang disampaikan oleh pimpinan Khilafatul Muslimin, baik petinggi yang tertangkap maupun yang ada di wilayah lainnya, yang menyatakan kegiatan mereka tidak bertentangan dengan Pancasila. Nah, ini berita yang begitu viral di Kompas TV. Ini sebenarnya berita betul-betul mengejutkan karena beberapa jam sebelumnya kepolisian Polda Jawa Tengah itu mentersangkakan 3 pimpinan Khilafatul Muslimin di Jawa Tengah, yakni Kabupaten Brebes. Lalu beberapa saat kemudian ya beredar lagi berita ditangkapnya pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin. Ini betul-betul berita yang mengejutkan. Tapi satu hal yang harus kita apresiasi bahwa polisi dalam melakukan tindakan penangkapan ini tampil dengan begitu apik dan sangat humanis, ya. Jadi penangkapan ini memang mencerminkan sebuah prinsip bahwa kepolisian itu juga begitu mengayomi rakyat. Siapapun yang diduga melanggar hukum, semuanya harus diperlakukan secara wajar dengan asas presumption of innocence atau praduga tak bersalah. Setiap orang tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya sebagai sebuah kesalahan. Ini kita patut apresiasi langkah cepat dari Polri dan kemudian tindakannya juga yang cukup humanis dalam menangkap orang-orang yang diduga melanggar hukum. Terima kasih.
Ya, Putri Viola, setelah tiba tadi di gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ini Abdul Qadir Baraja ini sampai dengan saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Pemeriksaan ini terkait dengan bagaimana kemudian mendalami peran dari Abdul Qadir Baraja, kemudian mendalami organisasi ini, bagaimana mereka kemudian menjalankan misinya, di mana tadi menurut keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian bahwa organisasi Khilafatul Muslim ini menjalankan beberapa misi dan juga menyebarkan ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Ada beberapa cara yang mereka lakukan, salah satunya memang kemarin yang konvoy yang dilakukan oleh organisasi ini, salah satunya di Jakarta dan juga beberapa daerah lain, kemudian juga menyebarkan buletin-buletin. Pihak kepolisian mengatakan ada sekitar 89 buletin sampai dengan saat ini sudah diterbitkan oleh organisasi ini. Kemudian mereka juga menerbitkan artikel-artikel di website dan juga media-media publikasi yang dimiliki oleh organisasi ini sendiri, di mana kontennya dan juga tulisan-tulisannya memang ini menawarkan dan juga mengabarkan ideologi tentang khilafah, di mana kemudian ideologi khilafah ini ditawarkan sebagai ideologi yang cocok dengan negara kita, menggantikan Pancasila begitu. Kemudian juga pihak kepolisian menemukan bahwa organisasi ini juga menyebarkan kebohongan, kebencian tentang ataupun mengenai pemerintahan yang sah yang telah dipilih oleh rakyat. Dan memang tadi ketika tiba di gedung Polda Metro Jaya sekitar pukul 16:15 petang hari tadi, kami juga melihat ada beberapa anggota dari ataupun simpatisan dari organisasi Khilafatul Muslimin ini yang turut menyambut pimpinan organisasi mereka yang tiba di gedung Polda Metro Jaya. Putri. Penangkapan terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh tim dari Polda Metro Jaya dipimpin oleh Ditkrim Polda Metro Jaya, di mana kita pada hari ini tepat pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat di Kota Bandar Lampung telah menangkap pimpinan tertinggi Ormas Khilafatul Muslimin atas nama Saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Bisa saya gambarkan secara singkat terkait dengan profil Saudara Abdul Qadir Hasan Baraja. Yang bersangkutan pernah ditahan terkait kasus terorisme pada Januari tahun 1979 dan pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985, serta memiliki kedekatan dengan kelompok radikal. Polda Metro Jaya menemukan beberapa perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh Ormas Khilafatul Muslimin. Polda Metro Jaya tidak hanya melihat dari konvoi rombongan siarkan khilafah yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin pada tanggal 29 Mei tahun 2022 di Cawang, Jakarta Timur. Namun sebuah kegiatan yang tidak terpisahkan dari provokasi yang diucapkan dengan ucapan kebencian serta berita bohong yang dilakukan dengan menjelekkan pemerintahan yang sah. Dari hasil penyelidikan, pihak kepolisian selanjutnya selain yang sudah Anda dengarkan pernyataannya juga menjelaskan kepada publik bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelompok ini memang beragam. Bukan hanya konvoy yang kemarin juga sudah kita lihat pada 29 Mei, tapi juga menyebarkan ataupun juga menerbitkan buletin secara bulanan. Jadi ini merupakan salah satu terbitan rutin. Kemudian juga pihak kepolisian mengatakan bahwa selama ini yang disampaikan mereka bahwa mereka ini mendukung NKRI dan Pancasila. Nah, setelah kita analisis terhadap kegiatan-kegiatan mereka melalui penyelidikan komprehensif, ternyata memang kegiatan-kegiatan mereka ini bertentangan dengan Pancasila. Mas Sofyan, seperti